Sidang Dewan Keamanan PBB nomor 1938 dinyatakan terbuka. Agenda awal pertemuan ini adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan Ukraina. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada Tuan Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina. Terima kasih. Wanita dan pria, anggota Dewan Keamanan PBB yang terhormat, yang menghormati dan memenuhi piagam PBB. Perwakilan negara bagian dan pemimpin yang terhormat yang mendengarkan saya sekarang. Dewan Keamanan PBB adalah lembaga yang bekerja untuk aturan yang terkenal dan ditetapkan untuk semua orang, sesuai dengan peraturan, yang masih diikuti bahkan oleh perwakilan Rusia. Mereka belum menggunakan senjata alih-alih kata-kata di aula ini dan tidak menjatuhkan kursi orang-orang yang duduk di sebelah mereka di Dewan Keamanan. Tapi, mungkin, tidak ada yang akan terkejut jika aula Dewan Keamanan PBB diubah menjadi zona kekerasan oleh perwakilan Rusia. Rusia sudah mencemooh piagam PBB. Rusia sudah melanggar aturan dunia ini. Hanya masalah waktu kapan Rusia akan menghancurkan lembaga internasional terakhir yang masih bisa berfungsi ini. Sekarang saya memanggil Anda untuk bertindak. Siapapun di dunia sekarang dapat menyebutkan ratusan contoh bagaimana Rusia melanggar tatanan hukum internasional dan menghancurkan badan hukum internasional, terus-menerus memprovokasi eskalasi, terus-menerus menanggapi setiap tawaran untuk berbicara dengan kebrutalan baru di medan perang, bahkan krisis dan ancaman yang lebih besar terhadap Ukraina dan dunia. Dan hal-hal ini jelas bagi semua orang. Sekarang saya hanya akan menyebutkan 5 situasi yang sedang terjadi saat ini. Pertama, Rusia mengabaikan seruan IAEA untuk tidak menduduki pabrik nuklir Zaporizhzhia dan menghentikan tindakan permusuhan terhadap fasilitas nuklir Ukraina. Fakta ini membuktikan bahwa Rusia sengaja membuat dunia berada di ambang bencana radiasi. Kedua, itu adalah pemerasan nuklir. Ancaman untuk menggunakan senjata nuklir adalah narasi konstan dari pejabat dan propagandis Rusia. Ini membuktikan bahwa Rusia tidak berhak memiliki senjata nuklir, karena tidak mampu menjamin keamanan dunia. Ia tidak dapat menjamin keselamatan dunia bahkan terhadap ancaman penggunaan senjata nuklir. Ketiga, minggu lalu saya mempresentasikan formula perdamaian kita di sidang umum PBB. Tanggapan Rusia terhadap jalan nyata menuju perdamaian ini adalah pengumuman mobilisasi, dengan Rusia dengan sengaja memfokuskan mobilisasi pada masyarakat adat di wilayah yang dikuasainya. Rusia tidak hanya menguasai wilayah Kaukasus atau Siberia, di mana semuanya dilakukan untuk memobilisasi sebanyak mungkin orang dari masyarakat adat. Rusia juga mengendalikan Crimea Ukraina, yang direbutnya pada 2014. Di antara semua kelompok etnis Crimea, orang-orang dari penduduk asli, Tatar Crimea, yang menerima panggilan mobilisasi Rusia paling banyak secara proporsional dengan total populasi. Ini adalah kebijakan genosida yang terus terang. Keempat, di depan seluruh dunia, Rusia melakukan lelucon langsung yang disebut referendum di wilayah pendudukan Ukraina. Dengan mengancam, orang dipaksa untuk mengisi beberapa kertas untuk gambar TV. Hasil pseudo referendum sudah ditemukan sebelumnya, seperti halnya perubahan paksa paspor penduduk wilayah pendudukan dari Ukraina ke Rusia dilakukan terlebih dahulu. Dan untuk apa? Dan jawabannya ada di poin berikutnya. Kelima, pencaplokan wilayah yang direbut. Pelanggaran paling brutal terhadap piagam PBB adalah upaya untuk mencuri wilayah negara lain. Ini merupakan upaya untuk menghapus norma-norma hukum internasional. Ini adalah upaya yang sangat sinis untuk memaksa orang-orang di wilayah pendudukan Ukraina untuk memobilisasi ke dalam tentara Rusia untuk mengirim mereka berperang melawan tanah air mereka sendiri. Hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini. Pertama,
Rusia harus benar-benar terisolasi dalam menanggapi tindakannya. Sebuah negara yang saat ini menerapkan kebijakan genosida, menjauhkan dunia dari bencana radiasi dan mengancam serangan nuklir, tidak dapat tetap menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto. Rusia harus dikeluarkan dari semua organisasi internasional. Jika pengecualian tersebut diperumit oleh prosedur, partisipasi Rusia dalam organisasi internasional harus ditangguhkan. Kedua, diperlukan sanksi global baru yang keras terhadap Rusia. Setiap pencaplokan di dunia modern adalah kejahatan terhadap semua negara pada saat yang sama, di mana perbatasan yang tidak dapat diganggu-gugat sangat penting. Ketiga, setiap tindakan kriminal Rusia tidak mengubah apapun bagi kami. Kami tidak menyerah pada pemerasan. Di Ukraina dan dalam perang ini, kami tidak hanya membela kemerdekaan kami dan hak untuk hidup bagi rakyat kami, tetapi juga hukum internasional secara keseluruhan. Ukraina harus menerima semua pertahanan dan bantuan keuangan yang diperlukan sehingga agresor kalah. Keempat, Ukraina harus menerima jaminan keamanan kolektif yang mengikat secara hukum. Karena kemerdekaan negara kita sangat penting secara fundamental bagi banyak elemen keamanan global dunia, sistem keamanan yang tepat juga diperlukan. Dan poin kelima, ini adalah poin penting. Saya ingin semua orang memahami ini. Jika Rusia mengakui referendum semu ini sebagai hal yang normal, legal, jika menerapkan apa yang disebut skenario Crimea, dan jika membuat upaya lain untuk mencaplok wilayah Ukraina, itu berarti tidak ada gunanya membicarakan apapun dengan Presiden Rusia ini. Titik. Aneksasi adalah langkah setelah presiden ini menjadi melawan semua umat manusia. Sinyal yang begitu jelas sekarang dibutuhkan dari setiap negara di dunia. Saya percaya pada kemampuan Anda untuk bertindak. Saya berterima kasih kepada Kepresidenan Prancis atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kemuliaan bagi Ukraina. Saya berterima kasih kepada Volodymyr Zelensky atas pidatonya.